Baik, sebelum memulai perkuliahan, perkenalkan saya Sawihatul Mawaddah, biasa dipanggil Bu Iha atau Bu Mawaddah. Saya dosen ekonomi Islam di rumpunnya ekonomi Islam, tapi sama-sama dosen FEBIB gitu ya. Kegiatan lain saya selain dosen adalah mompreneur, yaitu memiliki 4 anak. Saya juga berbisnis online, ada beberapa jualan online. Kemudian saya asli Brebes, makanya suara saya ngapak begini. Saya kelahiran Brebes 27 Maret 1985. Lalu rumah saya di perumahan Taman Beringin Indah, Blok B nomor. Jadi jika ada yang mahasiswa yang mau main, itu memang rumahnya dekat dengan kampus. Lalu S1 saya alumni UIN Wali Songo Semarang ya, yang dulu masih IAIN. Kalau S2-nya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lain terkait dengan saya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah saya untuk semester genap di 2022 ini. Penjelasan RPS ini untuk mata kuliah ekonomi, budaya, dan kearifan lokal serta mata kuliah ekonomi internasional. Nanti akan saya contohkan salah satu RPS-nya karena semuanya sama, baik itu semuanya sama untuk penilaian atau bobotnya, baik itu mata kuliah ekonomi, budaya dan kearifan lokal maupun mata kuliah ekonomi internasional. Nanti saya akan menjelaskan semua terkait penilaian saya selama 1 semester, meliputi tugas mandiri, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Baik, saya akan menjelaskan tentang RPS atau tentang bobot penilaian saya selama 1 semester. Saya akan contohkan untuk penjelasan RPS untuk mata kuliah ekonomi, budaya, dan kearifan lokal. Bahwa di sini ada 16 pertemuan. 16 pertemuan itu dikurangi dari pertemuan pertama pendahuluan. Ya, pertemuan pertama, lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, itu masih materi. 8 itu ujian tengah semester, di skip saja karena UTS-nya itu nanti adalah pembuatan makalah. Lalu pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih materi. Yang ke-16 itu adalah UAS. Baik, saya langsung akan menjelaskan tentang komponen dan bobot penilaian. Bahwa komponen dan bobot penilaian pada mata kuliah saya terdiri dari tugas mandiri, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk tugas mandiri nilainya 30%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Saya mulai dari tugas mandiri. Tugas mandiri sudah ada penjelasannya di RPS bagian ini. Bagian tugas mandiri itu kumpulkan pada pertemuan ke-16, kemudian tujuan tugasnya ini sudah ada. Objeknya itu adalah mahasiswa akan mereview jurnal ekonomi yang sesuai dengan materi di pertemuan ke-1 sampai 15. Jadi tema-tema yang ada di materi pertemuan 1 sampai 15 itu dipilih sesuai dengan tema ya. Misal pertemuan ke-15 itu tentang menjelaskan berbagai bentuk kemitraan dan kerjasama guna memajukan perekonomian daerah. Misalnya jurnalnya itu tentang perekonomian daerah, kemudian bisa jadi jurnalnya tentang konsep kearifan lokal dalam pembangunan sektor pertanian ini ya, di pertemuan ke-12 atau di materi ke-12 misalnya begitu. Mahasiswa bebas memilih materi mana di kelompok di pertemuan 1 sampai 15 yang sesuai. Kemudian ini batasannya dikumpulkan pada pertemuan ke-16 atau saat UAS. Lalu pengerjaan tugasnya bagaimana? Yaitu dengan mereview jurnal, cari jurnal yang sesuai dengan materi, lalu direview.
Reviewnya itu maksimal 5 halaman, diketik bagus ya, berisi tentang kesimpulan jurnal, kelebihan, kekurangan, atau sudut pandang mahasiswa tentang jurnal yang telah dibaca. Lalu untuk kriteria jurnalnya itu berbentuk PDF, biasanya sudah ada ISSN atau ISBN atau volume berapa, kemudian jurnalnya itu terdiri dari 13 sampai 33 halaman, pokoknya itu jurnalnya itu harus sesuai dengan kriteria. Kriteria jurnal ini nanti akan disampaikan oleh Komting atau PJ, karena Komting atau PJ yang menghimpun jurnal-jurnal temannya agar jurnal yang telah dipilih itu tidak sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Seperti itu. Kemudian bentuk keluaran tugas itu, review jurnalnya itu disusun rapi menjadi satu file dari jurnal asli, kemudian diikuti dengan review jurnalnya dijadikan satu file, kemudian dikumpulkan kepada Komting atau PC. Kriteria penilaiannya itu review lengkap tentang isi dan penulisan. Baik, untuk penjelasan tentang tugas mandiri sudah selesai, lanjut ke tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu bobotnya 20%, yaitu ada di tiap pertemuan. Jadi pertemuan 1 sampai 16 minus pertemuan saat UTS dan UAS. Berarti di sini di RPS kan totalnya 16 ya, 16 pertemuan. Nah, minus itu dikurangi dari pertemuan pendahuluan, UTS dan UAS. Jadi ada 3 itu, minus itu, jadi tidak ada tugas terstrukturnya. Tapi selain itu, selain pendahuluan, UTS dan UAS, ada tugas terstruktur. Materinya itu apa? Setiap hari atau setiap selesai materi itu saya upload video di YouTube, kemudian nanti mahasiswa menyimak, dan di materi di akhir atau di pertengahan saya menjelaskan itu ada kuis. Nah, kuisnya itu terdiri dari 3 kuis, lalu mahasiswa akan menjawab kuis. Satu kuis itu maksimal jawabannya 2 paragraf. Jadi kalau ada 3 kuis berarti maksimal jawabannya 6 paragraf. Diawali dengan mahasiswa menyebutkan menyebutkan nama NIM, lalu nama PJ atau nama Komtingnya ditulis, lalu baru jawaban ya. Lalu bentuk luarannya itu setelah mahasiswa berkomentar, kemudian komentar dan like ya, lalu mahasiswa akan men-screenshot. Jadi satu pertemuan itu satu screenshot. Nah, screenshotannya itu dikumpulkan jadi satu, dijadikan satu, dikumpulkan terus, disimpan ya, lalu akan dijadikan satu file, baik boleh itu file Word atau PDF. Nah, setelah dikumpulkan jadi satu, nanti baru dikumpulkan ke PJ atau ke Komting. Apa kriteria penilaiannya? Kriteria penilaiannya adalah ketik rapi dan jawaban tepat. Rapi, tidak ada typo, tidak ada singkatan. Nah, itu yang dimaksud rapi. Kemudian jawabannya ternyata tepat ya. Masa komentar ternyata jawabannya keliru begitu ya. Ini yang itu kriteria menjawab kuis atau kriteria tugas terstruktur juga ada di RPS ya, silakan kalian baca. Ini ada di kriteria penilaian tugas terstruktur, ada dari tulisan, kerapian tulisan, batasan komentar, jawaban kuis, waktu menjawab, screenshot komentar, itu ada kriteria penilaiannya. Baik, sudah selesai semua untuk penjelasan tugas mandiri dan tugas terstruktur. Untuk penjelasan kriteria penilaian mata kuliah saya selanjutnya adalah ujian tengah semester, bobotnya 20%. Itu adalah tugas membuat makalah ya. Makalahnya per kelompok, sudah nanti PJ atau Komting akan membagi kelompoknya. Silahkan cek di grup WA-nya, siapa-siapa dapat dikelompokkan nomor, dapat kelompok berapa, kemudian dapat materi apa, silahkan. Lalu nanti mereka itu yang sudah dibagi kelompoknya itu akan presentasi ya, akan presentasi, kemudian akan presentasi dari makalahnya. Jadi di sini juga ada kriteria penilaian makalah, bisa dicek kriterianya penilaian makalahnya. Kemudian ada
penilaian presentasi makalah. Jadi UTS itu didapat dari presentasi makalah dan pembuatan makalah, kemudian dibagi dua. Itu ya, sudah ada di sini. Teknisnya nanti mahasiswa akan presentasi, kemudian akan presentasi di Google Meet, kemudian selesai akan berlanjut diskusi, baik diskusi di ruang kelas ataupun di grup WA karena kuliahnya blended ya. Setelah itu, setelah selesai baru mahasiswa akan berpindah ke YouTube untuk menonton penjelasannya, menonton penjelasan materi perkuliahan dari saya. Setelah menonton penjelasan, kemudian di situ ada kuis. Nah, kuisnya itu harus dijawab di kolom komentar sebagai tugas terstruktur. Jadi nyambung antara penjelasan oleh temannya saat presentasi, kemudian diskusi di kelas maupun di grup WA, lalu akan ditambah lagi penjelasannya di YouTube, di video, kemudian mahasiswa akan berkomentar untuk kuis, menjawab kuis, dan itu juga bisa untuk mengerjakan tugas terstruktur. Jadi semuanya saling terkait dan saling itulah sangat berpengaruh, saling terkait atau sama lain saling membutuhkan. Lalu nanti jika ada pertanyaan, diskusinya bisa di grup WA maupun di kelas saat saya mengajar offline gitu ya. Jadi kalau yang di YouTube itu khusus untuk komentar menjawab kuis, dan itu juga dianggap juga sebagai absensi karena dia yang sudah komentar kemudian di screenshot juga dia berarti sudah absen di video yang ada di YouTube. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan yang untuk UTS. Lanjut yang UAS, ujian akhir semester, nilainya 30%. UAS saya ini seperti UAS pada umum, seperti biasa. UASnya lisan, jadi nanti akan bergantian sesuai urut absen, akan masuk ke ruang Google Meet, kemudian nanti ada koordinator atau PJ-nya untuk standby dengan saya untuk menginvite mana yang masuk, mana yang keluar. Nanti kalau 3 masuk, kemudian ada 1 yang left, 1 masuk, 1 left, 1 masuk, kemudian mahasiswa ditanya di situ, kemudian nilai sudah langsung bisa jadi, nilai UTS UAS-nya sudah bisa diinput begitu ya. Lalu nanti baru mahasiswa sudah selesai. Saat UAS ini juga diperhatikan, UAS ini adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan seluruh tugas, karena seluruh tugas maksimal pengumpulan itu saat UAS. Demikian tadi penjelasan saya tentang RPS atau tentang perkuliahan saya selama 1 semester. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa tanya di grup WA. Semoga memahamkan ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.